Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini ada di KD 3.1 sampai 4.1. Untuk KD 3.1 mengenai mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, mendeteksi zat pada makanan. KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dalam teks laporan percobaan ini, yang akan kita bahas ada 4 hal. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang ketiga, fungsi dari laporan percobaan. Yang keempat, informasi yang terdapat di dalam laporan percobaan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian teks laporan percobaan. Untuk teks laporan percobaan itu dibagi ada 3. Ada teks, ada laporan, ada percobaan. Untuk teks sendiri artinya adalah naskah, uraian, atau tulisan. Kemudian untuk laporan artinya adalah segala yang diperoleh kepada orang yang memberi tugas. Yang ketiga, percobaan. Percobaan artinya usaha atau kegiatan untuk mencoba sesuatu, bereksperimen, atau melakukan pengamatan. Nah, untuk laporan percobaan sendiri adalah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan. Untuk teks laporan percobaan, tujuannya untuk menginformasikan hasil yang diperoleh untuk orang banyak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri laporan percobaan. Untuk ciri-ciri laporan percobaan sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, laporan percobaan itu harus bersifat objektif, harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, laporan percobaan itu bersifat universal, artinya segala hal yang dipaparkan itu harus yang secara umum. Kemudian yang ketiga, laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Slide selanjutnya mengenai fungsi laporan percobaan. Fungsi laporan percobaan sendiri dibagi ke dalam 5. Yang pertama, laporan percobaan berfungsi sebagai sumber informasi. Yang kedua, laporan percobaan berfungsi sebagai bukti tertulis. Yang ketiga, laporan percobaan itu berfungsi sebagai dokumentasi. Yang keempat, laporan percobaan itu berfungsi sebagai teks untuk pemecahan masalah. Yang kelima, laporan percobaan itu berfungsi sebagai pertanggungjawaban. Setelah kita mengetahui fungsi, ciri-ciri, dan juga pengertian teks laporan percobaan, kita masuk ke hasil dari laporan percobaan, yaitu berupa makalah tugas. Nah, untuk makalah tersebut berisi tentang 5 bab. Untuk bab pertama itu berisi pendahuluan, bab kedua berisi landasan teori, bab ketiga berisi proses penelitian, bab keempat itu hasil percobaan, bab kelima adalah penutup. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, permasalahan atau perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga kegunaan penelitian.
Bab kedua berisi landasan teori. Landasan teori di sini isinya mengenai beberapa pengertian dari apa yang kita amati. Untuk bab yang ketiga yaitu proses penelitian. Proses penelitian di sini berisi 3 hal. Yang pertama, waktu penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, proses penelitian. Kemudian kita memasuki bab yang keempat. Bab yang keempat itu berisi hasil percobaan. Hasil percobaan di sini memuat 3 hal. Yang pertama, tabel hasil penelitian. Yang kedua, pembahasan dari penelitian. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan dari hasil penelitian. Nah, kita memasuki bab yang terakhir yaitu bab kelima. Bab kelima itu berisi penutup. Penutup di sini isinya mengenai kesimpulan dari hasil pengamatan atau eksperimen yang telah dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku paket Bupena di halaman awal itu tentang contoh laporan percobaan untuk pembuatan tapai ketan hitam. Bupena halaman 10 sampai halaman 11. Sampai di sini untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamati.